kasih Kak Falon ya adik-adik, luar biasa. Shalom juga Kak Jeki. Apa kabar semuanya adik-adik? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Puji Tuhan ya Kak Falon, pada hari ini kita masih diberi kesehatan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari sebelum kita mulai ibadah setelah minggu ini, kita angkat satu pujian. Tapi sebelumnya Kak April minta adik-adik dengan sikap manis kita angkat pujian yang terbaik. Suara kita akan berikan kepada Tuhan Yesus untuk menyenangkan hatinya. Siap semuanya ya adik-adik? Mari kita angkat satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. It's
Adik-adik, kita persiapkan hati, kita akan berdoa sebelum kita mulai ibadah sekali lagi. Kita minta untuk tutup mata, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang baik pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau senantiasa ada bersama kami dan tetap pada hari ini kami ada, kami sehat, kita bercampur dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini kami siapkan hati kami Tuhan, tentunya biar kata Tuhan Yesus yang menjamah Tuhan, campur tangan Tuhan Yesus akan ibadah sekali ini Tuhan, biar tanah hati pikiran kami terutama untuk puji-pujian yang akan kami siapkan dan kami nyanyikan bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kami mau mulai Tuhan Yesus ibadah sekolah minggu ini, kami serahkan semua dalam tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, masih semangat? Semangat. Masih ya, halo, semangat dong. Kak Falon semangat? Semangat. Nah, Kak Falon aja semangat. Gimana kalau adik-adik yang berada di rumah? Semangat ya, kita akan satu pujian lagi, tapi semuanya Kak berharap bangkit berdiri dan berikan pujian terbaik buat Tuhan Yesus. Yes. Ya Kak Falon, kita akan satu pujian apa ya Kak Falon? Jangan dia panggil nama saya. Kita akan punya lagi yang berkata mendaki-daki gunung yang tinggi. Yes. Yesus bersamaku. Yesus
yang tinggi, Yesus bersamaku. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Pastikan bahwa pemberian kita adalah pemberian yang terbaik dari hati kita. Dan saat ini adik-adik angkat tangannya, taruh persembahannya di tangan kanan ya. Berikan yang terbaik buat Tuhan kita ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu, dan saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan kami, besar kecilnya persembahan kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati pekerjaan dari orang tua, adik-adik, sekolah minggu yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami akan memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yeay, sudah memuji Tuhan. Masih semangat? Yes, yes, yes. Iya, kita sudah memuji Tuhan. Ini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lipat tangan, siapkan hati, pikiran yang terbaik, kasih buat Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kemudian kita akan satu pujian. Lingkup-lingkup. Lingkup.
sudah memuji-Mu Tuhan. Ini tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang sebentar disampaikan boleh dapat bertanam di setiap hati dan pikiran kami, supaya kami anak-anak yang ada boleh bertumbuh dewasa takut akan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Bapak buat kakak yang akan sebentar membawa kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan tutup bungkus dengan kuasa-Mu dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang mengambil alih. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, adik-adik semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yang sudah siap lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Adik-adik, pada saat ini kakak ingin menceritakan tentang pengorbanan. Pengorbanan yang akan kita bahas bersama-sama yaitu pengorbanan akan penyaliban Tuhan Yesus. Sebelum itu kita akan membaca terlebih dahulu. Kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasalnya yang ke-27 ayatnya yang ke-33 sampai 39. Kakak akan mulai dan membacakan dimulai dari ayat 33. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Puji Tuhan. Ayat yang kita baca barusan ialah perjalanan akan penyaliban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu, dia adalah orang yang tidak berdosa. Tetapi, kenapa dia mau berkorban? Kalau kita lihat perjalanannya ya adik-adik, dimulai dia di Taman Getsemani, terus diperhadapkan kepada seorang raja Pilatus, sampai dia dihujat, dia diludahi, dia dimaki-maki oleh kata-kata yang kasar, tetapi Tuhan di situ tetap melanjutkan tanggung jawab dia sampai kepada penyaliban. Nah, kalau adik-adik bayangkan, kalau pada saat itu Tuhan tidak sampai kepada salib, apakah kita bisa diselamatkan? Pasti jawabannya tidak. Karena melalui penyaliban Tuhan Yesus, maka ada keselamatan. Dan di balik keselamatan itu adik-adik, ada namanya pengorbanan. Jadi pengorbanan itu bukan hal yang biasa, tapi pengorbanan itu adalah hal yang luar biasa, khususnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Setelah kalau kita bayangkan tadi kita baca ayat demi ayat, pasti adik-adik tahu Golgota itu adalah sebuah bukit yang artinya tempat tengkorak. Berarti di sana banyak sekali tengkorak karena tempat itu dipakai untuk berbagai hukuman, khususnya penyaliban. Nah, pengorbanan itu sendiri wajib kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Jadi pengorbanan yang Tuhan telah lakukan, jangan sampai kita sebagai anak-anaknya kita tidak melakukannya. Nah, pengorbanan itu berhubungan dengan pengorbanan kepada orang lain. Terkhusus pengorbanan kepada saudara seiman kita terlebih dahulu. Saudara seiman apa sih Kak? Yaitu adalah orang-orang yang sama akan percaya Tuhan Yesus. Nah, kita apa sih yang harus kita lakukan dalam menghargai pengorbanan yang telah Tuhan Yesus lakukan? Yang pertama yaitu kita harus melayani satu dengan yang lain.
kata melayani ini berarti adik-adik harus bisa membantu dalam hal yang baik, terkhusus satu dengan yang lainnya. Mari kita buka di dalam Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-45. Kakak akan bacakan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi penebusan bagi banyak orang. Nah, ayat ini tadi kita udah baca bahwa anak manusia itu, yaitu Tuhan Yesus itu, dia datang bukan untuk dilayani, tetapi Tuhan itu datang untuk melayani. Nah, bagaimana? Apakah adik-adik mau melayani? Kita sudah bayangkan Tuhan rela loh berkorban. Nah, kita sebagai bentuk penghargaan, sebagai bentuk yang ingin kita lakukan dari teladan Tuhan Yesus adalah mau melayani satu dengan yang lain. Melayani itu seperti apa sih, Kak? Melayani itu hal yang kita ketahui yang pertama pasti membantu. Membantu apa? Contohnya, kita membantu atau melihat teman kita yang sedang mengalami kesulitan, tapi kita lihat kesulitannya dalam hal apa. Kita pun harus melayani orang disertai dengan hikmat. Jadi jangan sampai kita melayani tetapi kita sendiri tidak mampu. Kita pun harus melihat bahwa kita mampu atau tidak untuk melayani atau menolong orang yang memerlukan bantuan adik-adik semua. Kalau adik-adik bisa melayani atau bisa membantu, adik-adik wajib melakukannya. Tapi ingat, melakukannya jangan karena ada maunya, tetapi harus karena kasih, harus karena kerelaan hati. Kita lihat Tuhan Yesus, pengorbanan yang dia lakukan itu didasarkan oleh karena kasihnya kepada kita semua, sehingga melalui kasih itulah muncul yang namanya pengorbanan di atas kayu salib. Yang kedua yang wajib kita lakukan sebagai bentuk penghargaan atau teladan yang Tuhan berikan, yaitu kita harus taat kepada orang tua. Kita buka di dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-20. Kakak akan bacakan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan yaitu adalah taat kepada orang tua. Nah, adik-adik sudah taat belum nih sama orang tua? Taatnya seperti apa sih, Kak? Yang pertama, adik-adik harus menghormati terlebih dahulu orang tua, ayah atau ibu yang ada di depan adik-adik. Jangan pernah adik-adik menyanggah dalam arti adik-adik melawan apa yang menjadi kata atau nasihat dari orang tua. Jikalau adik-adik disuruh dalam belajar, kata mama atau papa, ayo kamu belajar, biar kamu pintar, biar kamu nanti jadi anak yang cerdas, juara di kelas. Nah, adik-adik harus melakukannya, karena itu adalah suatu bentuk bahwa adik-adik itu taat kepada orang tua. Dan di situ tadi dibilang harus taat dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ketika adik-adik bisa menghormati orang tua dan taat akan perintahnya, maka itu adalah hal yang indah di dalam Tuhan. Kalau kata indah berarti itu adalah sebuah yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, apalagi indahnya di dalam Tuhan. Nah, kalau adik-adik bisa mentaati perintah dari orang tua, berarti adik-adik termasuk adalah anak-anak yang taat akan firman Tuhan. Yang kita baca tadi itu adalah perintah daripada Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Dan kita harus bisa melakukannya. Jangan ketika kita mendengar sebuah perintah dari orang tua, adik-adik langsung, gak mau aku lebih suka main, aku lebih suka
bermain bola dengan teman-teman. Aku tidak suka membersihkan rumah, kamar tidur, dan lain sebagainya. Itu sudah tidak taat. Apalagi kita harus taat dalam segala hal yang diberikan oleh orang tua kita. Adik-adik mau taat? Mau, karena ketika adik-adik taat akan perintah daripada orang tua, Tuhan akan senang melihat adik-adik. Adik-adik tahu gak sih bahwa orang tua yang ada di depan adik-adik semua, yaitu ayah dan ibu, mama atau papa, itu adalah wakilnya Allah di dalam dunia ini. Jadi itu harus kalian hargai, harus kalian hormati, kalian junjung tinggi arti hormat kepada orang tua. Yang ketiga yang harus adik-adik lakukan dalam menghargai pengorbanan Tuhan Yesus, yaitu menanti kedatangan Tuhan. Kita buka di dalam kitab Ibrani, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ketika pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu hanya terjadi satu kali untuk selamanya. Jadi tidak ada lagi pengorbanan kedua kali di atas kayu salib. Gak ada lagi tuh yang namanya nanti Tuhan Yesus akan disalibkan untuk kedua kalinya, tidak ada. Jadi Tuhan Yesus mengorbankan dirinya melalui penyaliban hanya satu kali untuk selama-lamanya. Dan Dia akan datang kembali untuk menganugerahkan. Sehingga adik-adik harus siap untuk menantikan Tuhan. Tadi kalau dibaca di ayat yang bagian terakhir, di situ dikatakan, sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi adik-adik dari kecil nih, dari usia yang masih sangat jauh dari kategori dewasa, adik-adik harus siap menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan itu bagaimana sih caranya, Kak? Yang pertama, adik-adik harus terlebih dahulu mencintai atau mengasihi Tuhan Yesus. Kenapa kakak bilang itu? Karena orang yang mau mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus, dia pasti akan menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kayaknya sepertinya berat. Tidak, sebenarnya tidak berat kalau adik-adik mau melakukannya. Yang kedua, adik-adik harus setia dalam hal apa? Perintah Tuhan, benar. Dalam khususnya beribadah. Nah, yang kita lakukan saat ini, itu adalah cara kita, selain untuk bersyukur, kita pun untuk bisa menantikan Tuhan. Kita nih menantikan Tuhan di dalam hal beribadah. Salah satunya kita mau menerima hadirat daripada Tuhan Yesus. Yang ketiga, adik-adik harus juga bisa melakukan firman Tuhan. Orang yang mau melakukan firman Tuhan itu termasuk orang-orang yang menantikan Tuhan juga. Dan yang keempat yaitu ada yang namanya apa yo? Yang keempat itu adik-adik harus bisa, selain tadi harus beribadah, melakukan firman Tuhan, yang terakhir tadi kita harus juga bisa taat kepada Tuhan Yesus sampai kita mati. Siap gak adik-adik taat untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus? Adik-adik di sini tuh bukan lagi harus yang namanya apa-apa disayang, apa-apa dimanja, enggak. Adik-adik harus lebih kuat. Jangan sampai adik-adik tuh di masa kecil maunya dimanja terus, maunya disayang terus, maunya apa-apa diturutin. Jangan seperti itu. Jadi adik-adik harus siap nih. Oh iya, kita kan mau menantikan kedatangan Tuhan, berarti kita harus mempersiapkan yang terbaik. Kalau kita, kakak ilustrasikan nih ya,
contoh menantikan kedatangan Tuhan, sama halnya kita seperti menantikan, kalau kita sebagai pelajar kita menantikan kenaikan kelas. Kenaikan kelas itu kita dapat bukan karena kita malas-malasan, benar gak? Ya, bukan karena adik-adik gak mau belajar. Kalau kira-kira gak mau belajar, kira-kira apakah bisa naik kelas? Tidak mungkin. Tapi kalau kita tadi kakak ilustrasikan, menantikan Tuhan sama seperti kita ketika dalam belajar kita menantikan kenaikan kelas. Apa yang perlu disiapkan? Kita belajar dengan giat, kita harus bisa tahu apa yang kita pelajari, dan kita tahu mempraktekkan apa yang sedang kita pelajari. Sehingga melalui pengorbanan yang adik-adik lakukan tadi dalam konteks pelajar, akan mendapatkan hasil, yaitu nilai dan kenaikan kelas. Begitupun dalam menantikan kedatangan Tuhan. Ketika adik-adik sudah siap akan menantikan kedatangan Tuhan, berarti adik-adik pun akan menerima hasilnya, yaitu apa? Tadi akan diberikan sebuah keselamatan. Keselamatan yang akan adik-adik terima itu adalah anugerah yang besar dari Tuhan Yesus. Jadi jangan sampai adik-adik mengecewakan Tuhan Yesus. Cukuplah ketika adik-adik merasa hal itu tidak benar, jangan dilakukan. Kalau memang sudah terjadi, minta ampun kepada Tuhan. Intinya jangan sampai mendukakan hati Tuhan. Jangan sampai membuat Tuhan sedih melihat adik-adik bertingkah tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Ingat sekali lagi adik-adik, bahwa tidak ada lagi penyalipan untuk kedua kalinya. Tidak ada. Jadi hargailah pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Itu adalah hal yang tidak biasa-biasa. Tetapi penyalipan Tuhan itu adalah hal yang luar biasa. Karena melalui karya salib, melalui penyalipan Tuhan, maka kita semua menerima sesuatu yang seharusnya tidak kita terima, tetapi Tuhan memberikan itu kepada kita. Jadi adik-adik harus siap. Di sini adik-adik tidak boleh lagi menjadi adik-adik yang manja, tidak boleh lagi menjadi adik-adik yang maunya apa-apa diturutin, tidak seperti itu. Tidak boleh. Tapi adik-adik harus tetap kejar. Adik-adik harus tetap menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tadi yang pertama yang harus adik-adik lakukan yaitu melayani satu dengan yang lain. Yang kedua, taat kepada orang tua. Yang ketiga, menantikan kedatangan Tuhan. Ketiga hal itu tadi yang akan adik-adik lakukan, itu adalah bukti bahwa adik-adik semua mau menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Siap gak adik-adik? Siap gak adik-adik? Ya, harus siap. Kalau memang adik-adik siap, lakukan dengan semangat. Lakukan, harus dengan semangat, harus dengan kepercayaan dan iman yang teguh kepada Tuhan. Yakinlah pasti adik-adik akan bisa melakukan ketiga hal yang telah kita dengarkan tadi. Puji Tuhan, itu aja yang kakak sampaikan kepada adik-adik. Semoga adik-adik semua bisa melakukannya tanpa terkecuali. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami adik-adik sekolah minggu telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar bersama-sama melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita bisa menghargai dengan cara melayani satu dengan yang lain, taat kepada orang tua, dan menantikan kedatangan Tuhan. Dan jadikan Tuhan kami adik-adik sekolah minggu yang benar-benar mau mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih dari segala apa yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah
Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan setiap adik-adik dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, nah tadi kan udah dengerin cerita firman Tuhannya. Nah sekarang waktunya ayat hafalan ya. Ayat hafalannya ada di Amsal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Sekali lagi ya, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jangan lupa dikirim ya ke grup. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah beribadah kepada Tuhan. Ini tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Di pagi ini kita akan pujian yang berkata, Terima kasih Yesus. Adik-adik semua, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami adik-adik sekolah minggu telah selesai dalam melaksanakan ibadah. Biarlah Tuhan, ibadah yang telah kami lakukan, yang terdapat pujian, penyembahan, firman Tuhan, bahkan sampai pada memberikan yang terbaik, kiranya Tuhan, setiap rangkaian ibadah yang telah kami lakukan tadi menyenangkan hati Tuhan dan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Biarlah melalui apa yang telah kami lakukan tadi, itu sebagai bukti ucapan syukur kami kepada Tuhan melalui ibadah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, biarlah Tuhan, kami adik-adik sekolah minggu beserta mama papa yang ada tetap sehat, sehingga kami tetap bisa melakukan kehidupan sehari-hari kami dengan baik adanya dengan campur tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah selesai melaksanakan ibadah pada saat ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus